Seru kalau buat gua. Politik ya, politik kan bukan matematika, 1+1 sama dengan 2. Jadi gua ngelihat misalkan DKI loh ya, DKI. Anies, ya ketika Pilpres kemarin kita tahu lah, eh, berat juga dari sisi pendanaan. Dan memang mahal ini. Lu mau buka, Le? Hah? Ini, Le. Buka apa? Lu aja lah. Nggak bisa gua, suka salah gua. Guys, ini soal kekuasaan nih, guys. Ngeri. Ini pilkada nih. Rame nih, guys. Pilkada DKI. Dinamikanya tinggi. Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Iya. Pilkada DKI sekarang ini malah muncul misalnya ada isu soal lagi-lagi Saroni ya yang menginikan. Tetapi itu menyadarkan kita tuh yang statementnya Roni dari Nasdem ya. Apa? Yang menyatakan bahwa rekomendasi kepala daerah atau apapun itu bisa berubah juga itu. Ya bisa. Karena dinamika politik. Karena nanti yang pasti, nah ini guys yang perlu kita pahami. Yang pasti pada pendaftaran nanti di KPU itu. Itulah pasti udah nggak bisa diganggu-gugat kan. Tiba-tiba Anies nggak bisa daftar. Ya, bisa aja itu terjadi kan. Bisa dong. Nah yang contoh ya dulu. Tapi itu kejutan. Ya, 2017. Ketika Anies dicalonkan, terus habis gitu siapa? PKS Mardhani Alisera. Itu kan sempat juga dicalonkan kan, tetapi kan nggak jadi. Nah lagi-lagi ketika itu pasti kan soal bohir itu. Jadi bukan hanya soal popularitas, soal kapabilitas, soal duit nih. Di kita ini di suksesi, ya ini soal duit nih, bohir. Nah lu lihatnya kayak apa nih, Le? Seru kalau buat gua. Politik ya, politik kan bukan matematika, 1+1 sama dengan 2. Jadi gua ngelihat misalkan DKI loh ya, DKI. Anies, ya ketika Pilpres kemarin kita tahu lah, berat juga dari sisi pendanaan. Dan memang mahal ini. Iya. Mahal kampanye. Nanti kejutan, tapi memang kejutan terbesar itu ketika Anies nggak bisa daftar. Iya. Itu kejutan besar itu buat gue. Betul. Pasti shock tuh para pendukungnya tuh. Ya. Karena kan sampai sekarang belum bulat tuh. Belum bulat. Apalagi kan di situ ada PKS juga ya yang menawarkan Sohibul kan di situ kan. Sementara partai lain berpikir tarik-tarikan kan, masih tarik-tarikan. Yang kedua lawannya Anies juga nih. Jadi misalnya kayak kan ada juga soal kemungkinan Anies dengan Ahok. Nggak mungkin lah. Walaupun pasti itu nggak mungkin, Ahok juga mana mau jadi jadi wagub. Terus yang kedua muncul lagi tuh nama RK tuh dengan Kaisang. Kalau gini, kalau 3 calon Anies, Ahok, RK, ya kan, jalan nih beradu. Lah itu tapi itu susah juga, Le. Siapa yang misalnya kayak PDIP mau koalisi sama siapa? Kan nggak ada yang bisa satupun nggak ada cukup golden suara. Nggak ada golden ticket memang. Nggak ada golden ticket. Tetapi kalau itu terjadi, kita asumsikan saja. Itu terjadi, RK maju nih. Ahok maju, Anies maju, kita asumsikan. Hitungan lu menang mana? Anies ya? Gue malah kalau 3 itu Ahok menang. Enggak, gue Anies tetap. Gue yakin kalau Jakarta ini suaranya Anies ya? Anies. Walaupun di komentar kemarin ya, kan banyak yang menyaksikan Anies. Apa sih Anies prestasinya? Ya kalau kita mau objektif ya tinggal dibuka banget deh, harus objektif tuh. Apa sih prestasi Anies di Jakarta? Nah, dan yang kedua, gimana Anies perhatian kepada masyarakat kecil Jakarta ya? Contoh kenapa sih Anies waktu itu misalnya menurunkan PBB? Itu melindungi loh itu. Melindunginya adalah apa? Anies tidak mau nanti para pemilik modal, para kapitalis itu membeli rumah mereka.
Membeli rumah mereka, sementara mereka dapat duit, mereka pindah ke pinggiran. Padahal akses ke pekerjaan mereka di sini di Jakarta. Kelihatannya besar tetapi akhirnya kecil. Nah, pada akhirnya Jakarta ini dimiliki oleh para kapitalis. Orang-orang kaya lah ya. Satu. Yang kedua, kan waktu itu sempat terjadi pelarangan motor ya, roda 2 melintas di jalan utama di Sudirman, Tamrin. Anies yang mengatakan bahwa harus dibebaskan. Oh iya, itu keren. Karena setelah dikaji, orang yang menggantungkan hidupnya sebagai kurir itu luar biasa dan perputaran duitnya tinggi, termasuk Gojek. Gojek ya. GoFood, pesanan makanan, macam-macam segala macam. Iya, kurir lah ya. Iya, kurir. Jasa kurirnya tinggi. Tinggi sekali. Gua sendiri dulu gua sempat ngomel ya, begitu gua lagi naik mobil, misalnya kita naik mobil di bawah mobil itu di Tamrin, protokol, jalan protokol, sebel juga sama motor atau apa ya. Tapi begitu disadarkan bahwa seperti itu, ya kita juga harus memaklumi, karena ini juga dia butuh hidup gitu loh. Nah, kita nggak membaca itu yang dipikirkan oleh. Kalau logika itulah yang membuat gua berkesimpulan jika Anies tidak bisa mendaftar, itu kejutan terbesar. Ya. Salah satu dari koalisi perubahan lah, PKS, PKB gitu, geser aja dukungan, bubar Anies. Bubar. Nah, itu kejutan tuh kalau Anies nggak bisa daftar. Kalau gua bukan persoal kejutannya juga, tetapi menyayangkan kalau orang-orang yang kapabel ya. Tapi seru sih kalau Ahok, Anies, RK bertarung. Seru banget. Siapapun yang terpilih bagus. Ya. Ada track record. Ya. RK sama Kaisang apa? Ya. Kalau RK seperti kemarin sih, Le, kalau RK ya. Gua sih ngeliat itu Jackmania pasti nggak mau gitu. Iya. Susah. Masa dipimpin Bobotoh? Itu dia. Masa The Viking mimpin The Jack? Kata Jackmania, ini gimana sih nih? Makanya gue lihat ya Golkar bajar lah, Golkar kotot di RK di Jabar kan. Ntar Persib sama Persija bersatu. Itu hanya ada di film. Tapi kalau Anies gak bisa daftar tuh, ya mengingatkan itu, kalau gue omongannya Sahron itu mengingatkan, ini sampai sekarang belum bulat nih. Iya. Bahkan di Jawa ya. Iya. Pulau Jawa ini kan belum ada yang bulat. Belum ada satupun yang bulat itu. Jadi artinya masih ada tarik-tarikan partai. Iya. Masih tarik-tarikan kursi kan. Betul. Dan kepentingan. Kaisang aja kemarin nyalonin Lutfi di Jateng. Hah? PSI. Nyalonin Lutfi. Oh, udah clear itu ya? PSI. Siapa yang ngomong? Kaisang lah. Oh, Ketum. Iya, Ketum. Pak Ketum. Dek Ketum. PSI mencalonkan Lutfi di Jateng. Nah, kan berarti ya enggak, dia mau jadi Jateng 2 apa DKI 2? Ya, kita lihat. Berarti kan taruh-taruhan itu. Ya. Tapi Anies sama Ahok di Jakarta seru kalau buat seru. Ya. Masyarakat Jakarta udah ngerasain, Dan. Ya, betul. Dua-duanya merasakan kepemimpinan. Iya, ngerasain. Nah, kalau ada RK juga, ya RK juga punya track record. Buat gua itu pertarungan fair, menarik. Jangan saling jegal lah buat gua. Betul. Kalau perlu dorong tuh yang terbaik itu suruh bertarung. Ya, tapi yang menariknya juga mereka kan bertiga nih suka kontak-kontakan juga tuh. Oh iya. Berwhatsapp pria. Iya. Nah, Jabar juga menarik kan. Jabar juga menarik. Ada Dedi, ada Ilham, ada Ono. Ya. Buat gua oke. Ono apa? Ono Surono. Buat gua menarik karena semuanya punya jenjang karir punya portofolio yang bagus. Ya. Sehingga rakyat, masyarakat dapat pemimpin terbaik. Ya. Setuju kan? Gimana guys? Menurut guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?